Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,12% ke angka 7.222. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih oke. Dan saat ini terpantau pengendalinya masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisis saham NICL yang bisa kita lihat hari ini kembali turun 2% lebih ke harga 1.290. Secara teknikal bisa kita lihat saham NICL memang saat masih bergerak sangat tren. Sebelumnya sempat menyentuh sekitar harga 1.540, lalu sempat terkoreksi. Pada tanggal 10 bisa kita lihat sempat menyentuh sekitar harga 970. Setelah menyentuh 970, sempat naik menyentuh sekitar harga 1.400. Tapi hari ini kembali melemah. Tapi untuk tren jangka menengah, saham ini masih bergerak sangat tren. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul saham drop pengendali NICL kembali borong 4 juta lembar. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Selaku pengendali yaitu Bapak Christopher masih membeli 4 juta saham NICL pada tanggal 10 Juni di sekitar harga 1042. Jadi kemarin tanggal 10 sempat ke 970. Pengendalinya masih akumulasi di sekitar 1040. Dan jika kita lihat, sebelumnya juga pengendalian beberapa kali sempat melakukan akumulasi pada tanggal 16 April di harga 346. Sebelumnya juga tanggal 15 April juga sempat melakukan akumulasi. Jadi sudah terus akumulasi di harga bawah. Pada saat harga sekarang lumayan tinggi di 1000 juga masih masuk akumulasi. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan tinggi pada penurunan hari ini bisa kita lihat asing terpantau keluar dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi secara teknikal walaupun saat ini masih uptrend tapi harus hati-hati. 1400 masih berupa resisten lumayan kuat karena sudah 2 kali dites ini masih gagal break sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju sekitar harga 1150 sampai 1100 untuk target penurunan terdekat. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 1000 untuk trailing stopnya. Karena selama masih kuat di atas 1000, NICL minimum masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound menuju 1400 jika terpantau masih kuat di atas 1000. Tapi hati-hati apabila ternyata NICL turun bawah harga 1000 kan secara teknikal akan berpotensi untuk mulai patah tren untuk uptrendnya dan target penurunan berikutnya di sekitar garis EMA 50 yang saat ini sekitar 735. Dan cara pergerakan ingat saat ini sudah naik sangat tinggi walaupun pengendalinya melakukan akumulasi di harga bawah tapi kita tidak tahu kapan dia keluar. Jadi bisa saja beli di 1000, setelah itu dia sudah mulai take profit di 1400 atau mungkin hari ini sudah take profit, kita juga tidak tahu. Walaupun ada pemberitaan pengendalinya masuk, tetap kita harus hati-hati. Karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, plus pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Oke, sekarang kita coba update MBMA. Bisa kita lihat MBMA 2 hari sebelum juga sempat terkoreksi. Setelah menyentuh sekitar harga 535. Kemarin sempat turun mengetes 420, belum sempat menyentuh garis EMA 150 di 402 dan 400. Hari ini MBMA naik 15%. Jadi berhasil rebound, saat ini kembali naik mengetes resisten di 480. Jadi secara teknikal, MBMA juga sebenarnya masih oke. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan tinggi hari ini. Bisa kita lihat asing terpantau beberapa hari terakhir sudah mulai keluar kembali. Tapi di broker summary terpantau kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Jadi saham BMA, apabila teman-teman saat ini sudah dapat di sekitar 420, Musa harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MBMA gagal naik di atas 480 minggu ini. Tapi saat ini saya lihat MBMA masih ada potensi untuk menuju target terdekat di 500. Tapi tetap harus jadikan 480 untuk trailing stopnya. Jadi apabila mencoba naik di atas 480 berhasil naik, pada saat mendekati 500 ternyata gagal break dan malah turun bawah 480 bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau bisa jadikan harga di 450 untuk trailing stop apabila teman-teman tidak mau take profit di sekitar 480 karena mungkin sudah dapat di sekitar 400 ke bawah. Nah, secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren selama MBMA tidak turun bawah harga 400. Jadi minimal selama masih kuat di atas 400 masih akan sideways. Tapi lebih oke menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila MBMA gagal naik di atas 480 atau gagal bertahan di atas 450 ini. Satu baru tunggu kembali di sekitar harga 420 atau 400 untuk re-entry kembali untuk lebih oke-nya. Karena ingat MBMA sudah naik lumayan tinggi. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba pantau re-entry, saat ini sudah naik lumayan tinggi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin.
Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham PSAB. PSAB bisa kita lihat sebelumnya juga sempat terkoreksi karena gagal melewati harga 580. Bisa kita lihat di sini sebelum juga sempat mengetes 580, gagal break, sempat melemah ke harga 500. Dan pada perdagangan hari Kamis dan hari Senin juga sempat berada di bawah 500. Tapi saat ini 500 secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini PSAB berhasil bertanda rebound, sempat naik kembali menyentuh sekitar 580, tapi penutupan hanya ditutup naik hampir 3% ke 520. Karena memang PSAB minggu ini masuk ke watchlist kami berantem teman member untuk kita tunggu, walaupun pada hari Kamis ada koreksi. Kan terpantau 500 masih berupa support psikologis, dan ternyata memang 500 masih bisa bertahan dari rebound. Terus saatnya karena sudah kembali mencapai 580 dan gagal break, Musa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini PSAB tetap kesulitan untuk naik di atas 550. Atau teman-teman hold saja terus selama 500 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di atas 500 minimal PSAB masih akan sideways. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin coba pantau dan entry saham PSAB, tetap Musa lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 500. Dan kita lihat untuk PSAB, ini harus hati-hati. Hari ini asing kalau dengan jumlah lumayan besar, di broker summary juga ini terpantau ini ada di 1000 walaupun naik hampir 3%. Jadi candle hari ini tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang sudah mencapai 580. Dan ternyata ini ada di 1000, jadi apabila ternyata besok kembali bergerak naik, mencoba naik di atas 550 masih gagal dan mulai melemah, tetap saya harus hati-hati. Karena apabila ternyata mengatas 500 dan tembus, maka secara pergerakan ada potensi PSAB untuk mulai melemah ke 450 apabila memang 500 sebagai support psikologis gagal menahan penurunan dari saham ini. Dan sekarang saya akan coba analisa saham BRMS. BRMS juga hari ini naik lumayan tinggi, bisa kita lihat. Secara pergerakan sebelumnya mencoba break 400, gagal break, melemah ke garis EMA 50. Bisa kita lihat sini menyentuh garis EMA 50, BRMS masih bisa bertahan dan itu bisa rebound. Dan menarik secara bersih break 400, BRMS masih lanjut naik. Kenaikan hari ini membuat BRMS mencoba untuk break 450 menuju target berikutnya di harga 500. Tapi jika kita lihat sebenarnya saatnya ada resisten minor di sekitar 480. Karena sebelumnya juga secara candle 480 belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan BRMS hari ini menarik, asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Kenaikan hari ini juga ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat BRMS masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 500. BRMS akan menarik apabila bersih break 500, kan kedepannya 500 akan berubah menjadi support psikologis dan ada potensi untuk menuju target berikutnya di 530. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.